Kesaksian, terima kasih untuk kesaksian dan sharing bagi kami semua yang ada di jemaat di tempat ini. Dan sebagaimana kita semua sudah mendengarnya, mari kita tetap topang di dalam doa sehingga segala sesuatu apa yang Tuhan sudah persiapkan dan rancangkan semuanya tergenapi. Puji nama Tuhan. Dan kami juga ingin menyambut bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah malam. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, jika ya selain tamu-tamu kita, ada yang baru pertama kali hadir untuk ibadah malam? Oke, baik, kalau tidak ada kita segera akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Pembacaan kita yang pertama terdapat di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Jika saudara sudah temukan, mari kita baca bersama-sama. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Pembacaan berikutnya Matius 24. Matius 24 mulai ayat yang ke-9. Matius 24 mulai ayat 9. Mari kita baca. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Berbahagia setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan, dan malam ini dengan topik masa sukar karena iman kepada Kristus. Masa sukar karena iman kepada Kristus. Beberapa minggu ini secara khusus kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari hal masa sukar. Dan secara khusus malam ini kita akan dari ayat yang kita baca, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang masa sukar karena iman kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pada hakikatnya tidak ada orang yang menjalani hidupnya di dunia ini tanpa menghadapi masa sukar. Kita juga menemukan bahwa seumumnya orang-orang yang sukses berhasil itu dibentuk melalui masa sukar.
Dan kita tahu bahwa masa sukar yang sudah kita pelajari khususnya di dalam Matius 24 ini tidak hanya sekedar masa sukar tentang kehidupan hari-hari. Tidak ada beras, tidak ekonomi tidak mampu, usaha lagi merosot atau bisnis lagi merosot dan lain sebagainya, atau masa sukar karena suatu sakit penyakit dan lain sebagainya. Bukan bicara tentang masa sukar seperti itu. Tetapi masa sukar yang ditulis oleh Alkitab dalam Matius 24 adalah masa sukar yang mengglobal. Nah, oleh karena itulah setelah kita membaca, ternyata bahwa masa sukar yang mengglobal ini tidak hanya sekedar tentang kejadian-kejadian umum yang mengglobal dan menghadapi masa sukar yang melanda dunia dengan satu kata, krisis dalam bentuk apa saja atau multi krisis. Tetapi ternyata dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ada masa sukar karena iman. Ada bentuk masa sukar karena iman kepada Kristus. Nah, bahkan kalau kita sebentar mendalaminya, kita menemukan bagaimana Tuhan dari sejak awal sudah mempersiapkan setiap orang percaya untuk menghadapi masa sukar karena iman kepada Kristus. Tetapi sayang, gereja justru tidak memberitakan itu. Sehingga ada kalanya orang-orang percaya ini jadi bingung. Kenapa jadi bingung, saudara? Kalau dibaca di dalam 1 Yohanes, ya kalau tidak salah, ya 1 Yohanes 3 dan seterusnya, kita menemukan di situ ada kata iman yang mengalahkan dunia. Bahkan bukankah kita sebagai orang percaya ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup oleh iman? Lah kalau iman ini mengalahkan dunia dalam arti kata, iman kepada Kristus dapat menjawab setiap apapun problem permasalahan yang kita hadapi dan selalu ada jalan keluar karena Yesus adalah jalan. Nah, sekarang bagaimana bisa bahwa iman ini sendiri terancam atau beriman kepada Kristus ternyata terancam? Ini menunjukkan bahwa masa sukar karena nama Kristus ini sangat bersifat pribadi. Dan tidak ada setiap orang pun yang luput. Tapi apa yang terjadi? Sebahagian besar gereja Tuhan tidak mempersiapkan umatnya untuk menghadapi masa sukar karena iman kepada Kristus. Bahkan sebagian besar bukan memberitakan Injil. Bukan memberitakan Injil keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, tetapi memberitakan fasilitas yang ada di dalam Kristus. Dia menemukan orang sakit, mau sembuh, percaya kepada Yesus. Jadi yang ditawarkan apa? Kesembuhan. Maka ia pun menjadi percaya karena mau sembuh. Orang menemukan orang susah. Kemudian orang susah itu ditawarkan, mau Tuhan berkati sampai hidup berkelimpahan, percaya kepada Yesus. Maka orang itu pun menjadi percaya karena mau merubah nasib dari miskin jadi kaya.
Ini cukup lama, bahkan sampai hari ini gereja bukan memberitakan Injil, tetapi memberitakan fasilitas yang ada di dalam Kristus. Dan ini ketika jemaat terbentuk atau berdiri di atas landasan fasilitas Kristus yang diimaninya, ini tidak akan pernah bertahan untuk menghadapi masa sukar seperti yang kita baca di dalam Matius 24 tadi. Tidak akan. Itu sebabnya banyak yang murtad. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan kita pahami. Supaya kita tidak menjadi kecewa. Dan jangan ada lagi kalimat dari sejak saya masih remaja sampai hari ini masih mendengar kalimat paten atau kalimat klasik sampai hari ini yang tetap menjadi pernyataan-pernyataan banyak orang-orang yang bersaksi. Dulu sebelum saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, oh bukan main, Tuhan berkati, Tuhan, oh Tuhan saya hidup berkelimpahan. Begitu saya mau sungguh-sungguh, banyak pencobaan. Atau kalimat terus terangnya, dulu saya hanya asal masuk gereja, tidak ada percobaan. Begitu sungguh-sungguh, banyak percobaan, banyak masalah. Saudara, inilah orang-orang yang diinjili tanda kutip dengan berita fasilitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali terhadap apa yang sudah kita baca tadi. Matius 24. Ayat 9. Matius 24 ayat 9. Kita baca. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci oleh sebagian, beberapa, semua bangsa. Kenapa tidak ditulis semua orang? Jadi artinya kita mau kemana saja, ini yang kita jumpa. Jadi sekarang berubah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah diajar bahwa menghadapi masa sukar ini kita harus mulai dengan membaca peta situasi, dan ternyata sekarang seperti ini. Mau kemana? Kita dikelilingi dengan yang seperti ini. Dan masa sukar ini bentuknya bukan persoalan rumah tangga, bukan persoalan ekonomi kekurangan karena bisnis kurang lancar, atau usaha sudah mau tutup bangkrut, bukan. Masa sukar ini juga bukan bencana, itu sudah lewat kita belajar. Tapi dikatakan karena iman kepada Kristus. Dibenci, dibunuh, disiksa oleh karena namaku. Sampai di sini mungkin ada yang berpikir, aduh, talanjur. Saya sudah dibaptis, sudah jadi orang percaya. Untung kita di sini tidak pernah bukan memberitakan fasilitas. Kalau memberitakan fasilitas, saudara akan berkata, katanya ikut Tuhan senang.
Maka teringatkanlah kita nyanyian tempo dulu. Senang selalu senang. Oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Itu nyanyian sekolah minggu saya. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Baru kemudian dirubah orang yang lebih fanatik lagi. Senang terlalu senang. Nah, ini terus sekarang kita berhadapan dengan, bukankah dengan iman kita diajarkan bahwa Tuhan memberkati kita hidup berkelimpahan? Salahkah? Tidak salah. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan? Terus naik jadi kepala dan bukan ekor. Kenapa sekarang jadi terbalik? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut dulu baca. Akibat daripada situasi, kondisi, peta situasi yang kita baca seperti ini, menurut ayat yang ke-9, muncul ayat ke-10. 2, 3. Siapa yang saling menyerahkan? Dan siapa yang saling membenci? Siapa mereka di situ? Orang kafir? Bukan. Bukan. Yang saling membenci dan saling menyerahkan ini bukan orang kafir. Karena dimulai dengan kata apa? Murtad. Orang yang murtad berarti dia meninggalkan iman percayanya. Dan siapa yang murtad di sini dikatakan? Orang Kristen. Kenapa dia murtad? Tidak siap menghadapi masa sukar. Tidak gampang, saudara. Menghadapi masa sukar ini kalau benar-benar real terjadi, tidak mudah. Makanya Tuhan dari sejak awal orang menjadi percaya lahir baru, Tuhan sudah melatih mereka dengan masa sukar. Nanti kita akan temukan ayatnya. Murtad. Kenapa? Inilah iman fasilitas. Salahkah memberitakan berkat? Tidak. Tapi harus ada keseimbangan. Setiap orang percaya dari sejak dia mulai terima Yesus dan lahir baru, dari sejak itu dia sudah harus tahu ada resiko beriman kepada Kristus dalam menjalani hidup hari-hari. Ada masa sukar yang akan dialami oleh setiap orang percaya karena imannya kepada Kristus. Jangan saudara berkata, oh saya dari dahulu kala, dari nenek moyang saya, dari orang tua saya sudah Kristen. Malah kata mama saya, waktu saya dalam kandungan, mama saya terima Yesus lahir baru. Jadi sekaligus saya terima juga Yesus dalam kandungan. Dan pada saat saya dalam kandungan, mama saya dibaptis. Coba hebatnya saudara. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang ayat 11. Ayat 11 saya tidak baca, sudah dijelaskan beberapa minggu lalu tentang nabi palsu dan menyesatkan dan sebagainya. Ayat 12 kita baca. Dia dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terjemahan lain berkata menjadi tawar. Hambar. Kasihnya siapa? Makanya bisa terjadi di ayat 10 itu orang percaya saling menyerahkan dan orang percaya saling membenci. Dan itu kita tidak usah menunggu
bahwa ada sesuatu masalah yang dipastoralkan, baru kita tahu ada orang percaya atau ada jemaat yang saling membenci. Pendeta dengan pendeta pun saling membenci. Bahkan pernah terjadi di negeri ini pendeta saling membunuh. Kenapa, saudara? Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi kalau ada kata dingin, teringatlah kita peristiwa-peristiwa kriminal di mana ada istilah pembunuh berdarah dingin. Itu hanya istilah, artinya tidak ada lagi pakai main perasaan. Dan saudara tahu, itulah yang terjadi sekarang di mana-mana. Tidak ada. Jadi kata kasih atau kata cinta itu hanya sebatas rangkaian kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat-kalimat yang indah-indah, tapi omong kosong. Berbagai macam bentuk kekejaman, mulai dari yang kita katakan kriminal sampai kepada yang paling etis sekalipun, hanya karena berjubahkan jubah kehormatan dari banyak orang, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan sadis yang tidak ada kasih. Ini yang mengelilingi kita, kekejaman dunia ini. Itu sebabnya berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang tanpa kasih ini terjadi di dekat telinga kita. Kita dengar karena ada siaran di mana-mana. Di depan mata kita sekalipun peristiwa itu tidak terjadi di depan mata secara langsung, tetapi kamera yang memindahkannya di layar kaca dan kita lihat secara real. Mulai dari orang-orang yang bertato sampai orang-orang yang memakai dasi dan jas karena dia pejabat. Ini, saudara. Dan mereka memang tidak ada perasaan. Masih bisa mengadakan jumpa pers dan memberikan keterangan sekalipun sudah ditangkap. Itu yang kita tahu di mana-mana dan sedang terjadi sekarang di mana-mana. Kita akan bertolak dari sini. Ya, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan, kata terjemahan lama, yang bertekun. Bisa saudara tangkap kata bertahan? Bertahan itu bukan berarti luput. Bertahan berarti mempertahankan diri dengan di dalam masa sukar. Kalau mau gambar yang paling jelas itu Ayub. Dia nikmati, dia alami habis-habisan di dalam masa sukar. Dan ternyata istrinya tidak lolos. Tapi dia berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang, segala puji bagi Tuhan. Kata bertahan, kata bertahan ini bukan berarti luput. Tetapi ini berarti benar-benar menimpa, bukan luput. Seolah-olah tidak ada doa yang mempan. Karena dia tidak terhindar, tapi dia harus bertahan di dalam masa sukar itu untuk tetap apa?
tetap teguh di dalam iman. Dan ini tidak mudah. Dan banyak orang akan kecewa. Para pendoa-pendoa sohor yang mengusir si iblis. Ternyata kenapa iblis tidak keluar? Kenapa iblis tidak lari? Dalam nama Tuhan Yesus kami usir, kami bentengi, kami ini. Benteng atas, benteng kiri, benteng bawah, dan lain sebagainya. Tetap kena. Karena yang Tuhan katakan apa? Bertahan. Setiap orang yang berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, tidak ada yang bisa merubahnya. Itu sebabnya menyerah ke dalam kedaulatan Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan, namun lebih indah dari yang kita duga. Ini sudah bertahan. Terus apa yang kita mau katakan? Apakah Sadrak, Mesat, Abednego adalah orang-orang yang tidak didengar doanya? Didengar oleh Tuhan. Apa yang menjadi pertimbangan? Sebenarnya kan sederhana. Cukup sejenak, mungkin hanya beberapa menit, atau tidak sampai 1 menit, 1 menit 60 detik cukup panjang, dan tidak sampai 1 menit, mungkin hanya berlutut menyembah patung itu, selesai, dan sudah selesai. Kembali nanti tinggal doa pengampunan dan Tuhan tutup bungkus, dan kemudian tutup semua celah oleh darah Yesus. Gampangnya sekarang orang melakukan itu. Tapi apa kata mereka? Tuhan kami sanggup meluputkan kami dari dapur api Tuanku. Tapi andai kata Tuhan kami tidak sanggup, kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Ini namanya bertahan. Ini namanya bertekun. Saudara, ini yang terjadi. Ini yang Tuhan katakan. Barang siapa bertahan sampai ke akhir, nah, sekarang kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya dari sejak awal Tuhan sudah menetapkan untuk melatih orang percaya ini menghadapi dan menikmati masa sukar. Kita buka Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Sudah dapat? Cari dulu semua. Sudah? Oke, kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tunggu. 2, 3. Jadi Tuhan Yesus sudah menetapkan dari sejak awal. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Menyangkal diri. Memikul salib. Setiap hari. Perhatikan kata setiap hari. Apakah salib itu? Salib selalu identik dengan masa sukar, penderitaan, dan kita tahu penderitaan Kristus.
Tetapi sayang sekali salib ini juga selalu juga menjadi perdebatan. Ada sebagian kelompok orang Kristen anti salib. Tidak boleh ada salib di mana-mana. Apalagi jadi hiasan. Menurut paham doktrin mereka, kalau sampai pasang salib itu berarti menghina pengorbanan Kristus. Itu kelompok itu ada seperti itu. Yang kelompok lain semua serba salib. Dan mungkin jangan heran ketika saudara datang ke rumah seseorang yang cukup mewah. Di WC pun ada salib. Iya, saya pernah temukan. Saking mewahnya rumah itu. Berikut salib yang lambang penderitaan ini, pengorbanan dan tuntas, kemudian menjadi bernilai karena terbuat dari emas, kemudian dihiasi dengan berlian dan menjadi perhiasan ibu-ibu ataupun kaum wanita dan siapapun. Tapi itu hanya hiasan. Sebagian lagi salib dijadikan jimat seperti film-film Empire. Tergantung cerita horornya itu horor Eropa atau horor Tiongkok atau horor Indonesia, Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan. Jadi jimat. Jadi saudara, ada lagi yang tidak terlalu tertarik dengan itu. Kenapa? Sebagian lagi kelompok Kristen mulai ada lagi yang membangkitkan ritual-ritual perjanjian lama dan simbol-simbol perjanjian lama, dan kemudian juga mengusir setan pakai garam, pakai tepung dan lain sebagainya. Dan ini terjadi. Dan orang Kristen sangat suka yang sensasional. Apakah ada tertulis di dalam perjanjian baru seperti itu? Jadi orang jadi bingung. Kemudian ketetapan Tuhan yang dari sejak awal dikatakan siapa mau mengikut aku, siapa mau menjalani hidup barunya, kecuali dia cuma sampai di lahir baru. Makanya gereja kalau cuma sampai lahir baru, dia tidak akan pernah memenangkan dunia. Karena gereja-gereja lahir baru tidak akan menghasilkan apa-apa. Kecuali gereja lahir baru itu menjalani hidup barunya. Baru ia bisa berkarya bagi Kristus. Tuhan sudah tetapkan. Apa yang kita baca di situ? Coba periksa ulang kalimatnya. Dimulai dengan kalimat apa? Barang siapa? Bagaimana? Setiap orang sangat bersifat pribadi. Setiap orang. Berarti tidak ada yang terkecuali. Setiap orang percaya akan memikul salibnya setiap hari. Dan kalau saya mau pakai kalimat langsung, setiap orang Kristen di dalam menjalani hidup barunya, dia akan mengalami masa sukar karena imannya kepada Kristus. Setiap orang. Kenapa saudara? Nanti kita akan menemukan bahwa inilah cara Tuhan melatih kita dan mempersiapkan kita ketika ada masa sukar yang kita hadapi karena iman kepada Kristus yang hadir secara langsung, secara frontal. Supaya kita sudah siap
Karena sudah terbiasa dengan apa? Dengan salib setiap hari. Jadi, apa yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita bahwa ketika Tuhan berkata seperti ini, memikul salib, diawali dengan kata menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Dan memikul salib, mematikan segala kehendak diri sendiri yang priduniawi dan kedagingan ini, barulah kita bisa pikul salib. Kalau tidak bisa. Kenapa? Karena secara hukum logika tidak ada orang yang mau menderita. Tidak ada. Tidak ada. Semua orang akan berusaha dengan segala macam cara luput dari penderitaan. Menyingkir dari penderitaan. Bahkan doa-doa yang dinaikkan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Itu umum. Itu adalah hal umum. Tetapi ketetapan Tuhan, setiap hari ada salib. Setiap hari ada latihan untuk menderita karena iman kepada Kristus. Hanya kita tidak cakap menangkap dan memahaminya. Tak bisa, saudara. Pada saat kita menyangkal diri, pada saat kita mematikan semua kehendak diri sendiri, persis seperti doa Yesus secara manusia. Dia juga berdoa dan berkata, kalau boleh, apa? Cawan ini lalu daripadaku. Jangan kau bilang kita pada umumnya. Yesus saja berdoa secara manusia. Supaya kalau boleh penderitaan ini, cawan penderitaan ini lalu. Tapi ditutup dengan kemenangan iman. Dengan kalimat berikut. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Jadilah kehendakmu. Barulah kita bisa lakukan pikul salib. Saudara, ada bahasa-bahasa yang sering dikalimatkan oleh orang-orang yang sudah berumah tangga, berkeluarga. Mungkin karena suaminya, ya, minta maaf, kata kasarnya, brengsek. Dia bersaksi, saudara-saudara bantu doa. Saya punya salib berat. Sebaliknya, dia tidak tahu kalau suaminya juga bersaksi di kebaktian kaum bapak. Bantu doa. Rekan-rekan kaum bapak yang saya kasihi. Saya sudah tidak tahan. Itu istri saya setiap kali pulang, radio rusak. Persis radio rusak. Kalau dia menyanyi merdu tidak apa-apa. Ini crash. Nanti dia berhenti bicara kalau dia tutup mata. Tapi dia belum tutup mata selama-lamanya. Besok pagi dia sudah bangun. Dan akan ada lagi nyanyian berikutnya. Apakah ini salib? Bukan. Di dalam penelitian setiap masalah, atau boleh katakan semua masalah yang kita hadapi, umumnya sebagian besar karena kita yang buat. Kita penyebabnya. Hanya kita seringkali tidak mau menerimanya. Kalau bukan orang lain, kalau orang yang tidak kenal Tuhan, dia hanya salahkan orang lain.
Tapi kalau dia sudah kenal Tuhan, lama-lama dia bingung dengan cara Tuhan membentuk dia salahkan juga Tuhan. Nah itu bukan salib, saudara. Jangan kemudian kita anggapkan masa ini salib ini adalah masalah bisnis hancur, ini rusak dan lain sebagainya. Bukan. Perkataan Yesus di dalam hal memikul salib sangat identik dengan penyangkalan diri dan mematikan segala kehendak daging. Baru bisa kemudian ikut dia. Nah, itu sebabnya untuk dapat mengikut Tuhan atau hidup oleh iman, sedangkan iman kepada Kristus ini akan berhadapan dengan masa sukar. Itu sebabnya dari sejak awal kehadiran salib Kristus ini sudah Tuhan membawa kita untuk dilatih menghadapi masa sukar. Kenapa, saudara? Karena ini disediakan oleh Tuhan agar supaya setiap orang ada pemurnian iman. Dan pemurnian iman itu melalui ujian, dan sederhana ujiannya adalah memikul salib. Mari kita buka Alkitab kita. Jadi sebenarnya setiap hari masa sukar itu hadir untuk melatih kita menjadi cakap, sehingga ketika masa sukar yang benar-benar tertuju kepada iman kita kepada Kristus. Kalau tadi fisik, serangan fisik, dianiaya, disiksa, dibunuh, dibenci. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 7. Sudah dapat? Oke, kita baca. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setiap orang percaya mengalami yang namanya ujian iman. Supaya apa? Supaya benar-benar imannya murni, bukan iman fasilitas. Dan dikatakan diuji dengan api. Itu sebabnya kita mengenal apa yang disebut baptisan air. Kita mengenal apa yang disebut baptisan Roh Kudus, dan kita mengenal apa yang disebut baptisan api, baptisan penderitaan. Saudara sudah terima di pemuridan. Nah, sekarang kita perhatikan lebih lanjut. Apa yang firman Tuhan tulis dan katakan tadi? Dikatakan membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Iman kita, suatu kemurnian iman itu nilainya tak terhingga. Tapi apa yang terjadi?
Berapa nilainya imannya Yudas? 30 keping perak. Murahan. 30 keping perak nilai harga seorang hamba. Budak belian. Itulah nilai iman dan sekaligus nilai diri dari seorang Yudas. Mari kita melihat dan merenungkan apa yang ada di sekitar kita, yang kita lihat, yang kita dengar. Itu juga terjadi di sekitar kita di mana-mana. Ada yang dirinya bernilai 3 miliar. Ada yang dirinya hanya bernilai sesuai dengan dinilai dengan sapi. Itu sudah terjadi di mana-mana, di berita dan lain sebagainya. Harganya sekian. Saudara, tak terhingga. Sebab kita boleh menjadi orang percaya dan diwariskan hidup yang kekal. Itu nilainya tak terhingga. Karena ada Yesus Kristus yang tersalib di Golgota. Dengan darah yang tercurah menebus saudara dan saya dari segala dosa. Apakah harga iman kita jual dengan 3 miliar? Seperti berita-berita yang ada? Atau nilainya kita juga lebih parah daripada Yudas? Nah, untuk melatih saudara dan saya cakap menghadapi masa sukar, Tuhan menghadirkan salib setiap hari. Supaya setiap hari iman kita dimurnikan. Kita baca lagi satu ayat. Baru saya lanjut. Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 3. Sudah dapat? Baca 2, 3. Oh, belum dapat Yakobus. Yakobus di tengah-tengah. Di mana Yakobus? Oh, di belakang. Oke. Kalau saudara punya di belakang, silakan. Kalau saya punya tetap ada di tengah. Maksudnya di tengah mimbar ini. Yakobus 1 ayat 3, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian, ulang, rupa tahun. Ulang. 2, 3. Masih ingat ayat tadi dalam Matius 24? Barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dia akan selamat. Dan ternyata untuk dapat menghasilkan ketekunan dibutuhkan ujian iman. Dan supaya ujian iman itu hadir setiap saat melalui salib Kristus. Melalui salib yang Tuhan tetapkan dan haruskan kita pikul setiap hari. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana ketika gereja ini mungkin kembali kepada gereja tempo dulu ketika mengalami kejatuhan. Ketika gereja mengalami kejatuhan, orang-orang mengidentikan dirinya bahwa kalau mau menjadi suci harus menderita. Sehingga setiap hukuman yang diberikan kepada pelanggar dan pembuat dosa, mereka dihukum secara fisik dan diberi beban untuk dia pikul. Dan bayangkan saudara kalau ada peraturan di gereja ini bahwa kita harus pikul salib secara fisik. Siapa makin sungguh-sungguh, dia harus buat salib yang lebih besar dan lebih berat. Maka di luar lapangan parkir, bukan mobil yang diparkir dan sepeda motor dan helm. Yang diparkir adalah salib. Kenapa?
Karena dulu pernah melanda gereja, bahkan cukup lama melanda gereja, bahwa kesucian identik dengan kemiskinan, dan kemiskinan identik dengan orang suci. Padahal bukan itu. Kemudian itu sebagian ditinggalkan. Kemudian muncul lagi bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah hidup berkelimpahan, atau orang yang diberkati Tuhan identik dengan kaya raya. Ini membingungkan saudara. Kemudian kewajiban yang Tuhan tetapkan bagi orang yang sudah lahir baru untuk melanjutkan hidup barunya karena dia belum mati, Tuhan tetapkan harus pikul salib tiap hari. Baik, mari kita baca lagi supaya lebih jelas, supaya kita memahami apa. Baca dulu ayatnya baru saya jelaskan. 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal 4. Sudah dapat? Ayat 12. Apa perikopnya? Menderita? Ya, ada kan ayatnya kan? Maka kan jadi perikop. Ya, kaum wanita dulu. 12, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Stop dulu. Bisa saudara nangkap ketika baca ayat ini? Atau sambil baca, begitu saudara baca langsung nangkap, lanjut dengan doa, dijauhkan Tuhan kiranya ya Tuhan, ya Tuhan tolong, oh kiranya Tuhan jauhkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ada ayatnya. Dan rupanya banyak orang heran. Siapa? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Kenapa? Kepada siapa ditujukan saudara-saudara yang kekasih? Kepada orang percaya, kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Jangan kamu heran. Kenapa bisa membuat orang jadi heran? Kata heran ini menunjukkan juga bukan hanya kagum. Kata heran di sini bukan kagum. Kata heran di sini bingung. Kenapa? Akan nyala apa? Nyala apa? Nyala api siksaan. Saudara bisa nangkep kata istilah nyala api siksaan? Nyala api. Ini bukan hanya dikatakan jangan kamu heran akan api siksaan, bukan. Tapi dikatakan nyala api siksaan. Berarti ini perbuatannya merajalela. Siksaannya merajalela. Sekarang saya mau bertanya. Dengan cara apa saudara mau menghindari diri ini? Dengan puasa? Tidak ada ayat ditulis di sini. Saya berkata seperti ini bukan untuk merendahkan puasa. Tapi kalau kita tidak memahami firman, banyak orang berpuasa kemudian jadi kecewa. Ini ketetapan Tuhan. Makanya jangan kamu heran. Dan memang mengherankan. Heran di sini, membingungkan. Kenapa Tuhan berjanji menyertai kita, Tuhan berjanji membentengi kita, Tuhan berjanji memprotek kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekarang terjadi, dialami secara real. Kita mau buat apa? Masih teringatkah kita nyanyian tempo dulu? Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Sulit untuk melanjutkan karena air mata sudah bercucuran. Tidak tahan. Tak pernah kecewa. Apa berikutnya? Buat selamanya.
Kalimat berikutnya semakin menguatkan iman, tapi sudah ragu-ragu dinyanyikan. Berjalan sertanya, makin bahagia. Ada ingatnya yang tempo dulu? Terus ditutup dengan satu kekuatan. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tapi belum habis itu lagu, dia sok kecewa setengah mati. Nah, kenapa saudara tidak dipersiapkan dan tidak terlatih dengan memikul salib setiap hari? Nanti kita akan lihat luar biasa Tuhan punya tanggung jawab atas hidup kita, sehingga dia harus menghadirkan salib tiap hari demi supaya kita terlatih menghadapi masa sukar karena iman kepada Kristus. Berikut, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Yang lebih hebat lagi kalimat berikutnya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Anak Tuhan, sekarang banyak yang jadi ngetren. Saya tidak tahu ngetren itu berpindah dari gereja ke gereja, dari gereja ke gereja. Bagaimana kabar? Luar biasa, dahsyat. Nah, karena terbiasa luar biasa, dahsyat, tetapi dia tidak siap menghadapi yang luar biasa seperti ini. Itu sugesti. Gereja bukan teologi hipnotisme, bukan. Dengan mensugesti orang dengan segala kata-kata kalimat positif. Oh, kalau hanya mensugesti orang dengan kalimat-kalimat positif, ada banyak motivator-motivator yang lebih jago daripada pendeta. Makanya akan jadi tren. Semua yang percaya berkata, tidak usah langsung jawab amin. Saya pergi kemana. Ini jadi tren. Ini nggak usah, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa dikatakan sesuatu yang luar biasa? Karena ini bukan biasa-biasa. Kalau Tuhan menolong kita kan biasa, toh? Tuhan memberkati kita biasa. Kenapa saya katakan biasa? Saya katakan biasa bukan mengecilkan Tuhan. Artinya sudah ada tertulis bahwa memang Tuhan memberkati umatnya. Tuhan memberkati umatnya dan Tuhan menjadikannya kepala bukan ekor. Dan kadangkala para pendeta belum selesai berkata-kata dengan semangatnya, kalau dia khotbah satu ruangan sudah menggelepar dengan gempar dengan dia tidak tangkap lagi kalimat ekor dari pendeta yang berkhotbah itu. Dan nanti pendeta berkata, semua saudara percaya saudara mau masuk neraka, haleluya, pada neraka. Sudah jadi terbiasa. Nah, saudara, apa yang dikatakan di sini? Sesuatu yang luar biasa. Kenapa sesuatu yang luar biasa? Sebab mana bisa Tuhan kita, kenapa Tuhan tega saya harus sengsara, saya harus menderita, saya harus mengalami masa sukar? Tuhan, kenapa Engkau harus berbuat seperti ini? Kemampuan hukum logika kita untuk menganalisa secara logika tidak dapat menjawab ketika Tuhan menyatakan kehendaknya. Saya kasih contoh sederhana. Apakah hanya Maria satu-satunya yang ada dan hanya Yusuf satu-satunya? Ada banyak perempuan single di sana kan? Ada banyak laki-laki yang single pada saat itu yang belum punya pasangan. Tapi kenapa dia harus memilih Yusuf, memilih Maria yang ada baik-baik, bertunangan baik-baik, mau masuk pernikahan baik-baik. Tiba-tiba kehendak Tuhan hadir, bikin masalah. Kenapa?
Maria berkata, kenapa? Memang betul, Maria pribadi. Ada malaikat datang. Maria, jangan kamu terkejut. Karena kamu akan mengandung. Dan kandunganmu dari roh adalah karya Roh Kudus. Maria secara manusia. Hah? Bagaimana bisa itu terjadi? Aku belum mengenal laki-laki. Walaupun pada akhirnya dia harus berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padamu seturut dengan katamu. Tapi bagaimana mau mengkomunikasikan kepada calon? Yusuf, jangan marah ya. Janji dulu, marah tidak? Biasa kan orang pacaran kan begitu kan? Janji dulu, marah tidak? Ada sesuatu yang mau sampaikan. Orang enggak, saya tidak marah. Tidak mudah. Tidak mudah. Yang sering terjadi seperti ini adalah ketika pasangan yang bertunangan ini datang kepada itu laki-laki untuk minta pertanggungan jawab, dan dia akan berkata, kita mau kasih tahu ngana, saya mau kasih tahu kamu, saya sudah bunting. Amin. Itu biasa, tanggung jawab ya. Ini kau punya ini. Kau punya kelakuan ini. Tapi bagaimana mau mengatakan? Saudara, ini tidak gampang. Sudah dekat hari Natal ini, bagus dihotbahkan. Nanti saja disimpan hari Natal lah. Tidak gampang. Mau berkata, Yusuf. Tidak gampang. Mau cari hal. Kenapa Tuhan harus pilih mereka? Apa tidak banyak laki-laki yang single yang tidak ada masalah, yang belum terikat? Kok Tuhan menghadirkan kehendaknya di antara kehendak mereka, yang kehendak mereka ini Yusuf dan Maria begitu mulia, mau menikah baik-baik. Enak saja kalau Natal orang bikin palungan, ada kaum muda atau kaum ibu dihias jadi Maria, jalan pelan-pelan, taruh bantal supaya kelihatan kayak orang. Itu hanya pertunjukan. Saudara, tidak mudah. Kehendak Allah untuk kita ikuti, ya. Tetapi itulah sebabnya dikatakan sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bagaimana bisa dikatakan masa sukar itu? Dikatakan, kalau dikatakan ini bukan masa sukar biasa-biasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, tidak seperti biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Anak saya baru saja diterima perguruan tinggi. Wah, orang terkagum-kagum, memang terkagum-kagum. Tapi kemudian jadi biasa. Kenapa? Ya memang Tuhan itu luar biasa. Maka dia bisa melakukan apa saja. Tapi ini tidak. Yang mengalami luar biasa siapa? Ya biasakanlah lagi. Bagaimana kabar? Dahsyat men. Luar biasa. Tidak apa-apa saudara mengatakan luar biasa, asal siap juga mengalami yang luar biasa. Janganlah gereja membiasakan mensuhesti orang dengan teologi hipnotis. Apa yang dikatakan tadi? Nyala api siksaan. Nyala api siksaan. Nyala api siksaan. Saudara. Tapi apa yang firman Allah katakan lebih lanjut? Ini yang dahsyat. 13. 2, 3. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Apa yang Tuhan minta? Apa yang Tuhan minta? Mana bisa? Mana bisa orang sudah tersisa dengan api ini mau bersukacita? Ini orang yang seperti ini akan minta, tolong, tidak bisa.
Ada kata ada. Saudara akan lari. Ini ada apa? Ada kuntilanak atau ada apa? Atau sudah gila dia? Tapi ini luar biasa. Luar biasanya apa? Peristiwa luar biasa ini yaitu bersukacitalah kamu. Kalau Tuhan mengatakan bersukacitalah kamu, bukan berarti Tuhan itu tidak manusiawi, tapi memang sudah pernah terjadi. Masih ingat Sadrak Mesak Abednego? Yang buang Sadrak Mesak Abednego ke dalam dapur api itu, belum masuk, sudah terbakar. Tapi mereka dua di dalam jalan-jalan. Bukan jalan loh, jalan-jalan di dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali. Ini sama dengan jalan-jalan di mall yang full AC. Dan ternyata bukan 3, ada apa? Ada 4. Luar biasa kan? Jadi Tuhan sudah tahu bahwa ini bisa dilakukan. Ini bisa terjadi. Kenapa? Sebab sudah terlatih dengan salib tiap hari. Masih bingung saudara dengan salib tiap hari? Tunggu ujungnya. Uraian ini saudara akan temukan. Ini. Makanya bisa bersukacita. Padahal panas. Nah, sekarang kita mau membedakan dan mau memahami lebih lanjut. 14. Ya. Disuruh apa lagi? Berbahagialah. Ini bukan pesta kawin. Ini di dalam api. Suruh apa? Berbahagialah. Dan memang benar, nanti kita lihat ujungnya. Berbahagialah kamu, lanjut. Jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Makanya, lanjut. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ini bedanya. Ini bedanya salib dengan mengalami penderitaan karena iman kepada Kristus, bukan mengalami penderitaan karena menjadi penjahat. Tidak ada nilainya. Tapi heran, kalau orang masuk penjara karena nama Yesus, tidak ada yang mau pergi besuk antar rantang makanan ke penjara atau ke rumah tahanan. Tetapi kalau orang-orang yang menderita karena kejahatan atau masuk penjara karena kejahatan, banyaknya yang antar. Orang-orang terhormat juga datang besuk. Orang-orang terkenal juga datang besuk. Padahal belum tentu dalam penjara itu menderita. Kalau yang masuk di dalam orang-orang terhormat. Kenapa? Karena kita sudah tahu, sudah pernah diberitakan. Ada di dalam penjara kamarnya kayak hotel bintang 5. Bukan bintang 3, bintang 5. Bintang 3 cuma sekitar 500.000 per malam. Kalau bintang 5 1 juta lebih. 1 juta ke atas. Full lengkap. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika Yesus berbicara tentang salib setiap hari, ini bukan penderitaan-penderitaan secara umum dalam kehidupan sehari-hari, tetapi penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus. Penderitaan yang dialami melalui penyangkalan diri kita karena untuk melakukan kehendak Allah. Kenapa? Kenapa fisik ini menderita?
dan batin ini menderita, dan jiwa ini menderita pada saat kita berhadapan dengan kebenaran firman yang harus kita lakukan. Karena kehidupan daging tidak bisa menerima itu. Kehidupan daging, kehidupan priduniawi ini cenderung untuk menikmati apa yang enak sekalipun menyakitkan hati Tuhan. Itu sebabnya ia tidak rela pikul salib. Saudara, masih ingat apa yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5? Coba baca. Jadi kita akan selesaikan di situ. 2 Korintus pasal 3 pasal 3 ya. Pembacaan pertama. Ya. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Kita baca. 2, 3. 2, ulang yang lain belum dapat. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Ini luar biasa. Tuhan itu begitu bertanggung jawab dan begitu mengasihi kita. Tidak ada sekolah di dunia yang ujian sendiri. Tidak ada. Sekolah yang membuatnya atau negara yang membuatnya sehingga ada namanya ujian negara. Tapi Tuhan itu begitu memanjakan kita. Dia bilang, uji dirimu sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak Tuhan? Orang-orang percaya tidak mau menguji dirinya sendiri. Padahal sudah ada alat penguji untuk dapat menemukan kemurnian iman kita. Apakah benar kita taat kepada kebenaran, ataukah kita melanggar dan bahkan juga menginjak-injak kebenaran itu melalui kehadiran salib tiap hari, bukan tiap minggu. Karena saya mau tanya saudara, mau uji diri sendiri atau tunggu Tuhan uji sendiri? Atau Tuhan sendiri yang datang uji? Pilih mana? Pilih yang mana? Sudah ada ketetapan boleh uji diri sendiri. Bahkan Tuhan katakan ujilah dirimu sendiri. Mari saya jelaskan ini. Dan kita akhiri sampai di sini. Saya jelaskan. Di dalam kita menjalani hidup kita, kita semua diperhadapkan dengan apa yang namanya realita hidup dalam berbagai macam bentuk peristiwanya. Berbagai realita hidup dalam berbagai bentuk peristiwanya itu akan berhadapan atau akan berada di berbagai aspek hidup kita, tergantung apa bentuknya realita itu. Dan kita sebagai orang percaya yang ditetapkan oleh Tuhan harus hidup oleh iman. Saudara, di dalam kita menghadapi setiap realita hidup ini, ada banyak hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Ada banyak hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan ketika kita, pada saat kita sebagai orang percaya berhadapan dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, itu sudah jadi salib. Itu sudah menjadi masa sukar untuk iman kita kepada Kristus. Kenapa? Karena secara daging kita sulit untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi oleh iman sebagai orang percaya, kita tahu bahwa itu harus kita lakukan. Dan kita hanya bisa lakukan kalau kita menyangkal diri. Mau menyangkal diri
dan mau mengambil kebenaran itu untuk kita pikul. Contoh konkret. Salah satu aspek hidup kita. Bagaimana ketika saudara berbisnis dan orang minta saudara bikin kwitansi fiktif, sedangkan itu penggelapan. Mau lakukan yang mana? Secara kebenaran kita tahu kita harus taat firman. Tetapi secara daging, cuma tulis saja, cuma sebagai ini saja. Ini formalitas saja. Sekarang jangan main-main dengan kata istilah formalitas. Karena semua yang terkait akan diangkut. Satu ketangkap, cari berikutnya, cari dia punya untayan benang kemana. Dan itu hanya salah satu contoh dari sebuah realita peristiwa yang ada di salah satu aspek hidup kita. Mungkin bukan kwitansi fiktif. Benar-benar dia belanja sama saudara. Tapi dia suruh markup. Apa itu? Kasih naik harga. Bagaimana? Pada saat kita lakukan dan taat kepada kebenaran, memang secara daging sakit, secara daging menderita, tetapi kita sudah lakukan dan kita sudah terlatih, sudah lolos dari pemurnian iman. Berikutnya ada orang kedua yang menyuruh kita seperti itu. Kita sudah dengan bijaksana, dengan bahasa yang bijak, dapat kita tolak. Makanya kita, khususnya kita orang Indonesia, harus dapat memisahkan mana prinsip iman, mana itu sungkanisme. Ini. Sungkanisme secara etika ada tempatnya dan harus. Tetapi prinsip iman tidak ada bargaining, tidak ada tawar-menawar. A adalah A, B adalah B. Itu hanya salah satu contoh. Apalagi salib yang lebih mungkin, lebih lagi. Ketika kita berhadapan dengan masalah, sehingga kita harus konflik dengan si A atau si B. Dan itu begitu penuh dengan kepahitan dan kebencian. Sementara kebenaran berkata apa? Kebenaran berkata, kasihilah musuh. Kebenaran lagi yang lebih lagi berkata, apabila ditampar kiri, kasih lagi yang kanan. Kebenaran yang lebih lagi berkata, apabila musuhmu lapar, kasih makan. Apabila dia haus, kasih minum. Berarti kan lebih berat. Tapi kalau dan daging kita sakit, makanya banyak orang hanya berkata, ya saya sih tidak apa-apa, dia itu saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa, yang penting dia. Tapi ketika kita kunjungi di sana dan pastoralkan, di sana juga bilang, oh saya tidak apa-apa, saya juga tidak apa-apa, cuma dia itu. Nah kalau kita mari ketemu, oh tidak, kalau dia kebaktian malam, saya kebaktian pagi. Nah ini saudara, jadi kalau kita sudah terlatih setiap hari dengan menderita, daging kita ini menderita, tapi mulia. Karena iman kepada Kristus, karena ketaatan kepada firman-Nya, maka kita tidak akan sulit menghadapi masa sukar apapun bentuknya. Sesungguhnya masa sukar karena iman kepada Kristus itu muncul tiap hari. Cuma kita hanya anggap peristiwa biasa saja dan lain sebagainya. Tapi malam ini kita sudah mendengar kebenaran firman.
Mungkin saat ini saudara sedang bingung menghadapi hal-hal yang luar biasa sedang saudara alami. Tetapi taatlah, tekunlah, kata nyanyian tempo dulu, tetap pegang salib itu. Apapun yang kita alami. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita nyanyikan nyanyian tempo dulu. Ku tetap pegang salib itu. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya. Amin. Sebab salib mengubah hidupku. Haleluya. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Dan ku yakin, itu. kami undang pelayan perjamuan kudus. Dan ku yakin darah Yesus yang suci Amin. sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hanya semata-mata anugerah. Amin. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih untuk anugerah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang telah tersalib dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan. Roh Kudus, terima kasih bahwa Engkau-lah penolong yang selalu menguatkan kami untuk boleh tetap berdiri teguh di dalam iman. Tilik seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan. Ampuni segala yang tidak berkenan.
di dalam kehidupan kami, yang kami lakukan oleh perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Darah Yesus menguduskan dan menutup semua cacat celah kami. Juga kami semua yang melayani perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau kuduskan kami semua. Berkati roti dan anggur ini agar ini bukan hanya sekedar upacara, tapi setiap kami yang bersekutu di dalamnya boleh menyatu dengan Engkau. Dan kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia
tetap pegang salib itu. Mari kita mempersiapkan diri bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam mempersiapkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Yesus. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan dan percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dan percaya yang penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur, beri syukur kehadirannya, sampaikan syukur, naikkan syukur. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, naikkan syukur, haleluya. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan. Amin. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang sudah menjamah setiap pribadi Amin. dan sudah memulihkan setiap pribadi. Amin. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Amin. Dan kami boleh tetap taat melakukan segala apa yang menjadi kehendak. Menjadi cakap menghadapi masa-masa sukar melalui ketaatan setiap hari. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk saudaraku. Kita dengarkan warta jemaat. Hari Minggu, ikutilah pemuridan umum pada jam 10 pagi di kelas-kelas yang ada.
Jumat sore, mari antarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di Jalan Sulawesi 411, Revival, dan di Jalan Zebra. Hari Senin, mari bawa seluruh pergumulan Anda dalam doa. Ikutilah persekutuan doa puasa pada jam 4 sore di GPPS Palu. Kepada seluruh rekan-rekan pemuda dan remaja, mari ikuti Komsel Pemuda dan Remaja pada setiap hari Senin jam 7 malam di wilayah masing-masing. Mari seluruh kaum wanita GPPS Palu bergabung dalam ibadah kaum wanita pada setiap hari Jumat jam 4 sore di GPPS Palu. Ikutilah doa semalaman di Bukit Doa Karmel. Berangkat dari gereja pada jam 8:30 malam. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi Saudari Ana di kantor gereja. Mari seluruh rekan-rekan kaum muda GPPS Palu bergabung dalam ibadah kaum muda spesial Praise and Worship Concert pada hari Sabtu 28 September 2013 jam 7 malam di GPPS Palu. Dibuka kesempatan bagi Anda yang ingin bekerja sebagai karyawan atau karyawati kantor GPPS Palu, sopir gereja, office boy atau office girl. Segera masukkan surat lamaran Anda ke kantor GPPS Palu. Halo saudara, saat ini saya menawarkan kesempatan bagi Anda untuk berinvestasi. Saatnya bagi Anda untuk memperbaiki keadaan ekonomi Anda. Bukan hanya kaya di bumi, tapi juga kaya di surga. Mari berpartisipasi dalam pembangunan gereja dengan membeli voucher pembangunan gereja pada panitia yang standby di depan gereja, atau dapat menghubungi pengurus komsel Anda masing-masing. Voucher ini tersedia dari nominal 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Ingat, jangan lewatkan kesempatan yang langka ini. Mari berinvestasi dalam kerajaan surga dan jadi kaya di bumi juga kaya di surga. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. And some social commentators, they were talking and they begin to say, why is there so much violence in this world today? These are non-Christian people. Why are there so much violence? And the person said to the other person on the program, they said, it's because of all the movies